Sebelum naik ke surga, Yesus memberi amanat agung kepada murid-muridnya. Demikian bunyinya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam amanat agungnya Yesus menyebut, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi jelas, Tritunggal itu bukan karangan orang Kristen, tapi perkataan Yesus sendiri. Lantas, apakah makna Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah Tuhan ada tiga? Jawabannya tidak, karena tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan itu ada tiga. Kalau begitu, apakah Bapa dan Anak dan Roh Kudus maknanya Tuhan itu punya Bapa dan beranak? Jawabannya tidak. Tuhan itu beranak, tidak adalah orang seprimitif itu yang mengatakan Tuhan beranak secara fisik dan harus siapa bidannya. Tidak ada ajaran, percayalah. Itu ajaran kaum primitif. Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah tentang satu Allah yang dikenal dalam tiga pribadi. Tiga pribadi yang dimaksud di sini bisa dikatakan natur atau sifat unik dalam diri Allah yang esa. Jadi, Tritunggal bukan tentang keberapaan Allah tapi tentang kebagaimanaan Allah. Katanya Allah itu tidak kelihatan dan tidak bisa dilihat. Tapi kenapa umat Kristen bisa tahu Allah punya tiga pribadi? Jawabannya, karena misteri tentang Allah itu sudah tersingkap sejak firman Allah turun ke dunia dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menyingkap seperti apa dan bagaimana Allah. Itulah sebabnya umat Kristen mengenal siapa Tuhan yang disembah. Kedatangan Yesus ke dunia sekaligus membuktikan bahwa umat Kristen menyembah Tuhan yang dapat dibuktikan eksistensinya, bukan Tuhan yang hanya ada dalam bentuk konsep Maha, Maha dan Maha. Apakah Allah Tritunggal baru ada setelah umat Kristen ada? Jawabannya tidak. Dalam lembar pertama kitab Taurat saja sudah disebut tentang Allah Tritunggal. Simak firman dalam Kejadian 1 ayat 1-3. Demikian bunyinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tanpa kita sadari, ternyata banyak hal di dunia ini menggunakan konsep Tritunggal. Ini buktinya.